Halo, balik lagi di channel Java Aquatic Indo dengan saya Ponto. Hari ini, video ini kita mau bacain Q&A lagi. Ada beberapa pertanyaan dari video-video Q&A yang sebelumnya. Ini saya mau coba jawab, cuman mungkin nggak semuanya kali ya. Ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan. Oke, kita bacain satu dari Prasetyo Agus. Bang Ponto, kalau buat akuarium marine tank 60, 50, 50, terus pakai sekat filter di belakang tanpa skimmer, bisa nggak? Bisa. Tapi lama. Jadi, cyclingnya lama, soalnya kita harus butuh bakterinya yang banyak buat bisa ngambil sisa-sisa amonia yang dihasilin dari kotorannya si ikan ataupun dari koral, supaya si bakterinya itu bisa dengan cepat dia ambil amonianya. Kalau misalnya kita cyclingnya baru 1 bulan, kayaknya nggak akan bisa. Mungkin kalau udah 3 bulan, 6 bulan, kayaknya mungkin bisa ya, tapi cyclingnya segitu lamanya dulu. Karena memang butuh ininya banyak. Ya minimal 3 bulan, cuman ya nggak apa-apa, bakterinya diisi terus udah gitu media bakterinya disiapin juga yang banyak, terus flow-nya juga harus bagus. Paling nggak sirkulasi itunya terbentuk, bisa aja. Ya minimum 3 bulan lah, atau 3-6 bulan lah. Kalau dia udah mature mungkin bisa. Oke, next. Dari Iwayan Gede Danayanda. Om Ponto, ini saya sudah 7 minggu cycling, kenapa masih fase green hair alga ya? Mohon pencerahannya. Oke Om, coba saya bantu cerahkan. Jadi pertama yang harus ditanya adalah top up-nya pakai air apa dulu. Kalau biasanya nih air top up-nya kita itu juga akan mempengaruhi isi nutrien di dalamnya. Kalau misalnya kita top up nih, misalnya pakai air tanah, di mana nitratnya tinggi, fosfatnya tinggi, dia akan selalu muncul. Green hair alganya pasti akan selalu muncul. Cuman kalau kita pakai air yang nitratnya 0, fosfatnya 0, kemungkinan malah habis dia. Paling itu sih. Tapi dicoba aja dulu Om Wayan. Coba tes ininya bagaimana. Nitrat sama fosfat di air top up-nya. Oke, next dari Panji Listianto. Macam-macam alga yang biasanya sering muncul di tank. Penyebab serta cara mengatasinya bagaimana? Trims Om Ponto. Nah, ini alga ini ada banyak banget nih. Jenis-jenis alga yang saya tahu aja lah ya. Atau yang biasa. Ada green hair alga, ada brown hair alga, ada diatom itu juga masuk ke alga coklat. Terus ada bubble alga, terus ada dinoflake apa sih? Dinoflake itulah. Saya lupa nama panjangnya apa. Ya kita bilangnya dino aja. Terus ada bryopsis. Bryopsis ya James? Bryopsis. Ada bryopsis. Ada banyak. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Saya punya ini akan memberantas semua alga kalian di akuarium. Cara pakainya cuma 1 kali dalam 1 minggu. Kalian rutin ini treatmentnya 1-3 bulan paling lama. Ini semua alga hilang. Nanti kalian bisa lihat di link yang kita kasih di deskripsi. Dan ini aman buat biota.
Ini aman buat biota, terus, nah pokoknya ini pasti bening deh. Oke, next. Dari Haikal Adlan. Om Ponto, dosing harian yang terjangkau untuk nano tank pemula. Sekalian dijelasin takaran yang baiknya. Makasih. Sama-sama Om, makasih. Ini untuk dosing kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Mungkin bisa cek link ini. Thank you Om Haikal. Nanti coba dicek video kita yang sebelumnya, itu pernah saya jelasin juga sih sebelumnya. Dari Muhammad Fajar. Om, kalau pembuangan dari reaktor biopelet dikembalikan ke filter shock bagaimana? Sedangkan tempat skimmer sama reaktor biopelet jadi satu chamber. Oke, thank you Om Muhammad Jafar. Nggak ada masalah. Memang biasanya kita kalau misalnya mau pakai biopelet reaktor, pasti kita taruh biopelet reaktor dulu, baru skimmer di satu chamber yang sama. Tapi aliran airnya ke biopelet baru ke skimmer. Karena hasil pembuangannya si biopelet ini biasanya saya kirim ke skimmer. Karena itu lendir yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Cuman kalau misalnya mau dibalikin ke filter shock juga nggak masalah. Toh juga akhirnya dia akan melewati si skimmer itu juga. Saya rasa penjelasannya itu. Next, di Nathanael Wiyanto. Oh, kalau kita mau pakai refugium, dia ditaruh di chamber berapa? Nah, untuk refugium ini biasanya, kalau saya refugium itu biasa kita kasih kapas atau filter shock di chamber 1. Hasilnya kita bagi 2 tuh. Hasil keluar dari itu kita bagi 2. Ada yang satu ke skimmer langsung, ada satu lagi yang langsung ke refugium. Kenapa nggak ke skimmer dulu dan reaktor dan lain-lainnya? Sebenarnya refugium itu kan kita akan taruh kayak makroalga. Ada apa? Aseman, ada angguran, ada chaeto. Kita bisa pakai itu semua tuh si makroalga. Jadi kalau misalnya si makroalga ini kita kasih setelah hasil dari skimmer dan reaktor, airnya kan keburu netral, maksudnya keburu bersih. Dia jadi nggak dapat makanan. Sedangkan kita mau si refugiumnya ini hidup, biar bisa bantu ngurangin nutrien yang ada di main tank. Jadi kita langsungin dari dia, dari si kapas itu langsung ke refugium. Nah, sebagian airnya kita lewatin si skimmer. Biasanya dipisahin, kita bedain sih jalurnya. Oke, thanks Om Nathanael. Next, dari John Felix. Om Ponto, bikin konten tentang cara test kit Red Sea supaya kita bisa belajar. Makasih Om, ditunggu kontennya. Ini bukan pertanyaan, Pak. Tapi nggak apa-apa. Thank you Om John Felix. Nanti kita coba bikin. Tapi kayaknya udah ada sih. Kayaknya udah pernah ada deh. Nanti kita upload di Instagram deh. Kalau nggak cara tutorial si test kit Red Sea itu ya. Atau nanti kalau kita bikin lagi juga boleh sih. Kalau misalnya ya boleh lah. Nanti kita coba bikinin. Thank you Om. Thanks. Om Ponto, mau nanya, kalau setting return pump dari dasar tank, jadi input airnya dari sump ke main tank dari bawah mesin tank. Gimana? Jadi input airnya dari sump ke main tank dari bawah mesin tank. Kayak Java biasanya set, tapi kita pakai pompa Atman 105, 106. Air bisa naik nggak ya? Thanks Om. Oh, oke. Berarti yang dari dasar itu ya, dari dasar akuarium ya. Pompa 105, 106 bisa aja, bisa naik. Yang penting tingginya berapa? Kalau misalnya tingginya sekitar 60 cm, 80 cm kayaknya masih kuat sih nendang 105, 106 itu. Mungkin kisaran berapa liter ya? 2000 atau 4000? Harusnya masih bisa sih.
Atman 106. Oh bisa banget, dia 3.500 liter per jam. Bisa kok, bisa. Gak ada masalah, bisa. Cuman pastiin kalau mau dari dasar, harus ada check valve-nya. Karena kalau misalnya kita nggak kasih kunci, nggak kasih check valve di sana, saat kalian mati listrik, atau pompanya tiba-tiba bermasalah, nanti airnya turun semua sampai habis tuh. Sampai dasar akuarium semuanya turun. Jadi kalian pastiin, dia harus dikunci. Jadi saat pompa bermasalah atau saat mati dia ngunci, dia nggak akan turun airnya. Udah ya, habis ya. Ini ada satu lagi nih dari Adrianus Haryanto. Gan Ponto dan Gan Niko, bisakah buat video dan cara instalasi mesin RO untuk water change dan top up salt water? Thanks ya, ini juga bukan pertanyaan. Tapi makasih yang udah nulis di kolom komen buat kalian semua. Nanti kita coba bikin, mungkin ini lebih banyak kayak permintaan buat tutorial ya. Ada tutorial buat mesin RO, tutorial buat test kit, terus ada tutorial buat apa lagi sih tadi? Udah itu ya. Ya boleh deh, nanti kita coba bikin video-video tutorial. Ya kayaknya itu bakal lumayan penting sih buat kalian yang baru mulai. Nanti kita coba deh. Ya udah, oke. Sementara itu terakhir. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah komen. Untuk pertanyaan berikutnya, yang ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang masih belum dibacain, boleh komen lagi di bawah. Terima kasih udah ngikutin Java Aquatic Indo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.